Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 SMPN 10 ingin mempresentasikan metode analisis SWOT pengintegrasian teknologi dan media dalam pembelajaran pada mata kuliah teknologi baru dalam pengajaran dan pembelajaran. Saya selaku moderator Leonita Sampurna dan kelompok saya Nadila Angelina, Nur Kholija, dan Inka Puspitaningrum. Yang pertama yaitu membantu dalam mencapai tujuan. Ada 2 poin. Yang pertama yaitu dari dalam, strength, kekuatan. Yang kedua yaitu dari luar, opportunities, yaitu peluang. Selanjutnya, menghambat dalam mencapai tujuan. Ada 2 poin. Dari dalam, weakness, yaitu kelemahan. Yang kedua dari luar, threats ataupun ancaman. Dari dalam strength atau kekuatan, yang pertama yaitu pembelajaran yang lebih efektif karena teknologi dan media dapat membantu guru menyampaikan materi pembelajaran dengan lebih jelas dan menarik. Penggunaan teknologi dan media yang interaktif seperti video, animasi, dan simulasi. Yang kedua, kreativitas dalam mengajar menggunakan teknologi memberikan ruang bagi guru untuk lebih kreatif dalam merancang kegiatan pembelajaran yang inovatif. Yang ketiga, peningkatan keterampilan dalam menggunakan teknologi dapat membantu peserta didik mengembangkan berbagai keterampilan, seperti keterampilan berpikir kritis, pemecahan masalah, dan kreativitas. Selanjutnya, untuk poin membantu dalam mencapai tujuan, dari luar, opportunities yaitu peluang, ada 5 poin. Yang pertama, peserta didik dapat mengakses berbagai buku, jurnal, dan sumber belajar lainnya secara online. Yang kedua, menambah relasi peserta didik karena dapat berinteraksi dengan peserta didik dari berbagai daerah maupun negara lain melalui platform pembelajaran online. Yang ketiga, teknologi dapat menyesuaikan materi pembelajaran dengan kecepatan belajar masing-masing peserta didik. Yang keempat, guru dapat memberikan umpan balik yang cepat dan spesifik kepada peserta didik melalui platform pembelajaran online. Yang terakhir, mendorong perkembangan konten digital edukatif yang berkualitas dan menarik, seperti video pembelajaran, game edukasi, dan simulasi. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Saudari Inka. Kepada Inka disilakan. Baik, selanjutnya yaitu membantu dalam mencapai tujuan. Dari luar yaitu opportunities atau peluang. Baik, selanjutnya yaitu menghambat dalam mencapai tujuan. Dari dalam atau weakness yaitu kelemahan. Yang pertama, keterbatasan akses karena tidak semua peserta didik memiliki akses yang sama terhadap perangkat dan koneksi internet yang memadai. Hal ini dapat menciptakan kesenjangan dalam pembelajaran. Yang kedua, keterampilan yang dimiliki. Tidak semua peserta didik memiliki keterampilan digital yang sama. Beberapa peserta didik memungkinkan kesulitan dalam menggunakan teknologi tertentu. Yang ketiga, pengadaan perangkat keras seperti komputer, tablet, atau proyektor yang membutuhkan biaya cukup besar. Yang terakhir yaitu untuk daerah 3T atau tertinggal, terdepan, dan terluar. Akses dalam penggunaan teknologi sangat terbatas karena kurangnya infrastruktur telekomunikasi yang memadai seperti jaringan internet yang susah, kurangnya ketersediaan perangkat seperti komputer, smartphone, dan di kalangan masyarakat itu, serta rendahnya tingkat literasi digital masyarakat sehingga sulit memanfaatkan teknologi yang ada. Kemudian menghambat dalam mencapai tujuan dari luar, yaitu threat atau ancaman dalam kesenjangan digital. Yang pertama, tidak semua peserta didik memiliki akses yang sama terhadap perangkat dan koneksi internet yang memadai. Hal ini dapat memperlebar kesenjangan antara peserta didik yang berada di daerah perkotaan dan di pedesaan. Yang kedua, tidak semua peserta didik memiliki keterampilan digital yang sama. Hal ini dapat membuat beberapa peserta didik kesulitan mengikuti pembelajaran berbasis teknologi. Yang ketiga, tidak semua guru memiliki keterampilan teknis yang memadai untuk menggunakan teknologi dalam pembelajaran. Yang terakhir yaitu pengadaan perangkat keras, perangkat lunak, dan infrastruktur teknologi yang memadai membutuhkan biaya yang cukup besar, terutama bagi sekolah-sekolah dengan anggaran terbatas. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Nur Kholija. Kepada Nur Kholija,
Dipersilahkan. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang checklist acuan kualitas analisis. Yaitu ada beberapa aspek. Satu, jenis teknologi yang digunakan dalam video tersebut, ketersediaannya ada. Yang kedua, jenis multimedia yang digunakan juga tersedia. Yang ketiga, kekuatan atau keunggulan teknologi dan multimedia yang digunakan juga tersedia. Yang keempat, kelemahan atau kekurangan teknologi dan multimedia yang digunakan juga tersedia. Yang kelima, peluang integrasi teknologi dan multimedia yang digunakan ke dalam pembelajaran di Indonesia juga tersedia. Dan yang keenam, ancaman dan tantangan challenge yang muncul jika dilakukan integrasi teknologi dan multimedia yang digunakan tersebut ke dalam pembelajaran di Indonesia juga tersedia. Selanjutnya, analisis video atau podcast Guru Gembul Bongkar Sistem Pendidikan Indonesia, Anak Sekolah Trauma Belajar. Yang pertama itu, teknologi dan media yang digunakan merupakan teknologi digital dalam bentuk media audiovisual atau podcast, memanfaatkan platform YouTube. Yang kedua, keunggulannya, video tersebut dapat disimak atau dipelajari dimanapun menggunakan laptop, smartphone, dan atau tablet yang terhubung dengan internet. Yang ketiga, kelemahannya, video ini akan sulit dipelajari jika tidak ada akses internet atau tidak ada media komunikasi elektronik. Jika materi yang dibahas dalam podcast tersebut terlalu tinggi tingkat pemahamannya, memungkinkan peserta didik kurang tertarik dalam menonton video tersebut. Baiklah, selanjutnya akan dijelaskan oleh Nadila Angelina. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang peluang. Nah, secara keseluruhan, video podcast ini memberikan kritik yang tajam terhadap sistem pendidikan di Indonesia. Pak Guru Gembul percaya bahwa sistem pendidikan di Indonesia perlu diubah agar dapat menghasilkan anak-anak yang lebih kreatif, inovatif, dan mandiri. Selain itu, video ini juga memberikan wawasan tentang pentingnya pendidikan yang berpusat pada anak. Pak Guru Gembul percaya bahwa anak-anak harus diajarkan sesuai dengan minat dan bakat mereka. Dia juga percaya bahwa anak-anak harus diberikan kesempatan untuk belajar dan tumbuh secara mandiri. Meskipun demikian, video ini tetap merupakan video yang bermanfaat untuk ditonton. Selain itu, video ini dapat memberikan wawasan tentang masalah-masalah yang ada dalam sistem pendidikan Indonesia. Video ini juga dapat menginspirasi kita untuk berpikir kritis tentang sistem pendidikan di Indonesia dan mencari cara memperbaikinya. Baiklah, saya akan membacakan sedikit mengenai biografi tentang Guru Gembul. Nah, Guru Gembul ini adalah seorang aktivis, kritikus, sekaligus guru dan pembuat konten asal Indonesia yang dikenal dengan konten ilmiah dan filsafat sosialnya. Argumennya tentang fenomena sosial dan kritiknya tentang sistem pendidikan di Indonesia menjadikannya sebagai salah satu tokoh publik yang cukup terkenal di Indonesia. Terima kasih. Baik, sekian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.